Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin, diluaskan rezekinya, tentunya untuk bekal ibadah, untuk keluarga, dan untuk membereskan semua permasalahan dunia dan akhirat. Berkat kita banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, ibadah pada dasarnya terbagi kepada dua bagian. Ya, di antara ibadah mahdhah dan ghair mahdhah itu adalah ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir adalah ibadah yang terlihat. Contoh ibadah lahir ya, di antara ibadah yang mahdhah, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu adalah sulit ya, dengan kita tidak melaksanakannya ya seolah-olah terpaksa. Allahumma wayahna wa maksakan, di sela-sela kesibukan paling banyak itu adalah 5-10 menit, tapi itu kita sulit melaksanakannya ya. Beda dengan hal-hal yang memang sifatnya maksiat, yang mendorong kepada maksiat ya. Kita nonton, misalkan nonton apa saja, bola, sinetron atau yang lain sebagainya, itu 1 jam 2 jam kita pasti kuat, karena mungkin dibarengi kita bisa ngopi, bisa merokok dan lain sebagainya. Itu lahir ya, kita melaksanakan sholat atau kita duduk setelah sholat berzikir ya setelah sholat, sampai misalnya kalau kita sholat maghrib menunggu sampai isya, itu sangat sulit, is very difficult ya. Pada 1 jam ya, paling lama 1 jam dari maghrib sampai isya ya, atau setengah jam, tapi itu rasa kita sulit melaksanakannya. Beda dengan kita keluar ada acara apapun beberapa jam yang nilainya tidak ada nilai ibadah, bahkan akan lebih dekat kepada maksiat, tapi kita sulit. Maksiat itu enak kalau dihalalkan, enak, siapa kata tidak enak ya. Tapi karena maksiat atau berbuat dosa itu tidak dibolehkan atau dilarang, maka dari itu kita melaksanakan ibadah sangat sulit. Itu sholat. Yang kedua, pengajian. Misalkan ada di kampung-kampung dimanapun ya berada, ada pengajian di majelis ta'lim, pengajian di pesantren-pesantren atau di musola-musola, di masjid-masjid atau di surau-surau yang banyak para ulama, para asatidz mengadakan itu mingguan, paling tidak mingguan. Kalau di pesantren setiap hari ya, sore, siang, malam untuk mengaji. Nah, pada 1 minggu sekali ya kita dianjurkan, bahkan itu adalah mencari ilmu, itu adalah wajib. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri juga itu ya, Allah mau ya memaksakan itu, maka sulit juga. Berbagai macam alasan, karena memang kalau di kampung-kampung itu setiap ada pengajian ya, ini banyak ya, mungkin yang tidak ada juga ada banyak. Artinya ada pengajian mingguan misalkan, karena suka ada mobil lewat di depan jamaah atau koropak istilah kita ya, untuk memberikan sedekah atau hadiah buat para ustadz yang memberikan ceramah atau tausiah keilmuan atau ilmu agama kepada para jamaah. Ada gerobak lewat atau keropak apa ya sebutnya, pokoknya ada dibentuk mobil-mobilan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi alasan banyak orang, salah satu diantaranya adalah tidak punya uang untuk sedekah, yang pada akhirnya malas untuk
mengaji atau hadir di mingguan, di pengajian majelis taklim tersebut. Nah, akan tetapi ya sangat ironisnya kalau kita ada acara apa yang kaitannya tidak dengan atau tidak ada kaitan dengan agama, bahkan akan menjerumus kepada hal-hal yang negatif ya, ataupun kepada dosa maksiat, sampai kita menghabiskan rokok, menghabiskan jajanan kalau yang nggak ngerokok, atau sampai berapa ribu rupiah, puluhan ribu rupiah kita habiskan, tidak rugi. Tapi kita mengeluarkan sedekah atau ya, infak untuk kegiatan pengajian karena sulit. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Memang alasan masuk akal juga kalau kita tidak punya uang, ada keropak lewat atau ada mobil-mobilan ya. Nah, orang lain memasukkan sedekah, kita tidak mungkin di sana ya. Tapi itu adalah godaan, cobaan karena kita mungkin malas untuk talab ilmu, padahal ya orang yang mencari ilmu itu adalah akan digugurkan dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya ke majelis taklim tersebut. Ini banyak orang yang tidak tahu. Atau ada alasan lain karena memang mungkin yang disampaikan para ustadz itu karena paginya tadi ada pengajian ibu-ibu, saya mendengar di speaker yang disampaikan di bapak-bapak, malamnya disampaikan lagi, itu udah tadi terdengar. Padahal bukan di situ. Maknanya adalah kita menggugurkan kewajiban datangnya kita dari rumah ke majelis taklim untuk mengaji, talab ilmu, maka itu adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita diantaranya. Ya, terlepas kita sudah paham, sudah mengerti apa yang disampaikan Ustadz itu, itu sudah biasa, saya lihat di YouTube. Saya tadi pagi sudah mendengarkan, sekarang malam ada lagi pengajian, lalu tidak. Nah, itu salah pengertian, salah persepsi ya. Kalau kita memang sudah ngerti, ada pertama pahala kita berangkatnya, yang kedua ada pahala silaturahimnya, yang ketiga ada nadhara ala wajhil alim. Kita melihat wajah alim itu adalah ibadah, pahalanya besar. Apalagi kita mendengarkan apa yang disampaikan walaupun kita sudah tahu. Kemudian ada lagi pahala duduknya kita di majelis ilmu ya. Itu ada dijelaskan di ta'lim atau ya di dalam salah satu banyak kitab-kitab yang kecil itu dijelaskan, kitab hadis ya, tentang keutamaan kita talab ilmu atau mencari ilmu diantaranya itu ya. Duduknya kita 1 jam atau sajongjongan, 1 menit 2 menit di majelis ta'lim lebih bagus daripada kita sedekah 1000 gibas, atau lebih bagus daripada kita ibadah 1000 rakaat salat. Itu pahalanya thalab ilmu. Maka banyak sekali ya yang ada ustadz ataupun yang paham yang menyampaikan orang yang mencari ilmu, yang sedang talab ilmu baik di pesantren, di majelis taklim, pahalanya lebih baik daripada kita menengok 1000 orang yang sakit, melayat atau non bahasa teh ya, kita datang ke orang yang sudah meninggal, 1000 orang yang meninggal lebih kita datang ke sana, lebih baik kita mencari ilmu. Itu yang mencari bagaimana yang memberikan ilmunya, taklum wa ta'lim ya, memberikan ilmunya bagaimana lebih besar pahalanya. Jadi jangan kita punya alasan, karena yang namanya ibadah itu adalah ma yukhalifu linafsi, sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Pasti berbagai macam alasan. Pertama mungkin diantaranya adalah kalau sekarang itu karena alasan kita gadget, kita lagi main HP, itu kita godaan untuk talab ilmu. Yang kedua bantal ya, bantal itu karena kita ingin hawanya tidur mulu, malu malas juga untuk mencari ilmu atau datang ke majelis taklim. Yang ketiga adalah godaan dari manusia atau dari teman, jangan ke majelis taklim sini ngopi. Nah jadi tidak jadi, udah mau berangkat digoda lagi. Yang keempat baru godaannya adalah iblis, syaitan. Jadi jangan segala rupa dulu lebih dulu kita menyalahkan syaitan.
Karena yang pertama diantaranya sekarang itu gadget, kemudian bantah, godaan manusia, baru yang terakhir adalah godaan iblis. Dan paling utama adalah godaan dari diri sendiri kita, hawa nafsu kita. Jadi ibadah itu ma yukhaliful nafsi, sesuatu yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Jadi hawa teh ogah, males, sanggeuk pasti tolak ilmu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan taufik dan hidayah untuk selalu datang ke majelis-majelis ta'lim. Pahalanya banyak sekali, bukan hanya kita walaupun kita sudah paham, sudah mengerti, tapi itu adalah tadi sampaikan pertama adalah kita silaturahim dan melangkahkan kaki kita, itu adalah digugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kita duduknya adalah lebih baik daripada kita sedekah 1000 gibas, atau lebih baik pada ibadah 1000 rakaat salat sunnah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita saling tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Kita saling mengingatkan untuk mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudma sabu ala maqdar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah melihat video ini baca salawat bagi Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Majelis Mahabbah Channel.